Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini adalah pertama kalinya gue bikin eh, sebuah kursus gitu ya untuk Roblox Studio ya. Jadi di sini kita akan bahas fundamental dari Roblox Studio itu sendiri dari halaman paling depannya dari kalian pertama kali buka sampai kalian bisa seenggaknya bikin game. Nah, itu tujuan gue untuk buka kursus ini. Alasan gue ya buat kursus ini ya sebelumnya gue terjun di dunia freelance tapi gak lancar gitu karena ya ada berbagai hal yang terjadi dan sebelum gue benar-benar mulai kursus ini gue cuma mau bilang kalau kekurangan gue dalam menggunakan Roblox Studio itu di scripting. Jadi kalau nanti gue tetap ngajarin scripting, ada tetap ada jadwalnya untuk gue nge-scripting, tapi untuk sekarang gue pertemuan kali ini gue akan bahas fundamental dari Roblox Studio itu sendiri. Jadi belum masuk ke scripting. Menurut gue scripting tuh gak susah-susah banget. Yang penting kalian hafal, bukan hafal, kayak fasih dengan logik-logik apa ya bahasanya, bahasa pemrograman. Banyak bahasa pemrograman ada Python, C Sharp dan lain sebagainya. Tapi yang digunakan di Roblox Studio ini adalah Lua. Jadi beda Lua ya sama yang lain ya cuma bahasa doang. Tapi kayak logik sama. Kayak ada fungsi ada, if ada, dan lain sebagainya lah. Ntar kita jelasin nanti. Nah, di sini kita lihat di sini ada tampilan utamanya. Sini ada templates-nya. Nah, jadi kalau kalian baru pertama kali buka pasti kalian nemu ini templates. Ada base plate, classic base plate, flat terrain. Nah, tiga ini yang benar-benar dari kosong banget, guys. Jadi kalian kalau mau buat game dari nol, kalian pasti kliknya salah satu dari tiga ini. Kalau gue prefer classic base plate karena gue developer dari tahun jebot ya. Kalau base plate baru itu udah kayak bukan gak original lagi karena udah ditambah-tambahin efek-efek seperti misalnya langitnya udah diganti gitu ya. Nah itulah. Tapi terserah kalian itu preferensi kalian. Kalau preferensi gue classic base plate. Nah kalau terrain ini jadi bentuk awalnya kayak terrain. Jadi kayak kalian bisa tambah-tambahin. Saya mau tambahin gunung, tambahin danau apa bisa di sini langsung. Atau bisa lewat classic base plate, terus base plate awal dihapus, baru ntar kalian generate terrain baru itu sama aja. Kemudian di sini ada apa ya istilahnya kayak game yang udah jadi serah kalian buat kalau buat belajar-belajar juga kalian bisa buka theme-theme yang ini nih game yang udah jadi lah istilahnya kalian bisa pelajarin Roblox Studio sebenarnya dari sini cukup gak usah gue bikinin video coba di sini gue bikinnya apa ya dengan materi ajaran gue sendiri gitu lah bukan materi yang dari Roblox Studio. Nah kemudian di sini ada My Games. Ini adalah game-game yang gua upload. Ya dari gua kecil banget, dari pas gua masih bocil sampai ini apa namanya sampai di atas ini. Nah ini ada apa ya map-map buatan gue sendiri, aset-aset buatan gue sendiri dan map-map freelance. Jadi ya udah nggak apa-apa gak ngaruh. Terus ini ada group games. Jadi kalau kalian punya grup dan kalian mau ngupload gamenya atas nama grup kalian bisa banget. Ntar pas di publish, ntar publishnya atas nama grup. Nanti gua kasih tahu gampang itu share with me itu eh grup yang bukan grup Roblox Studio yang dibuat oleh orang lain tapi di share ke kita. Jadi kayak kita bisa bikin bareng gitu, istilah mabar tapi dalam istilah bikin game, bukan mainin game. Ya kemudian di sini ada recent. Recent ini map yang baru baru kita buka baru-baru ini. Terus archive. Kalau archive sepertinya game yang diarsipkan gitu kan. Terus ada tour. Nah, tour ini uh, learn the fundamentals of studio. Jadi kalian sebenarnya serah mau nonton video gua apa enggak ya udah nonton ini mainin ini aja. Ini juga lebih interaktif. Kalau kalian buka di sini, pas gue pertama kali belajar belum ada ginian. Jadi ya serah kalian mau apa namanya? Mau nonton video gua apa ke sini. Sebenarnya kalau dari kursus gua kali ini, gua bakalan ngasih kayak place-place interaktif gitu yang bisa buat kalian
belajar latihan juga gitu. Tapi untuk pertemuan kali ini kita belajar yang paling basicnya dulu. Di sini gue langsung buka Classic Baseplate. Oke, ini adalah yang pasti pertama kali yang kalian lihat di pas kalian buka salah satu dari template tadi. Gue milih Classic Baseplate dan yang pertama yang bakal gue ajarin yaitu, oh ini kalau kalian awal-awal mungkin tampilannya gak kayak gini. Ini bisa warna hitam karena gue ganti di settings. Sama Explorer sama Properties sama Output mungkin agak beda di kalian, gue lupa pas awal pertama kali itu kayak gimana. Pokoknya yang pasti langsung nongol di sini Explorer Properties, kalau gak salah di kiri-kiri sini ada Toolbox. Kalau gak salah ya. Dan untuk buka hal-hal tersebut kalian bisa ke View. Ini kalau gak nongol klik dua aja. Oh, atau kalau kalian gak mau nge-crop boys ini cuma mau ngebuka doang, klik sekali. Tapi kalau mau kalian nge-anchor atau kayak bikin ini terus-terusan di sini, kalian bisa klik dua, diklik dua kali. Kemudian di sini ada banyak, ada asset manager. Asset manager nih buat apa ya, aset-aset yang dari luar Roblox seperti kayak yang dari Blender gitu, kalian mau masukin ke Roblox bisa. Ada toolbox tempat kalian nyomot, bukan nyomot sih bahasa, kayak menyisipkan dari apa buatan orang lain gitu, objek-objek buatan orang. Objek browser ini adalah objek yang fitur-fitur yang dari Roblox Studio itu sendiri yang bisa kalian tanamkan di game ini. Nah, output ini yang di bawah sini untuk kalian apa ya? Setiap untuk script, istilah untuk script lah, script kalau ada apa namanya? Kalau misal ngeprint keluarnya di sini dan lain sebagainya. Terus ini ada banyak yang untuk sekarang tuh apa ya, belum perlu banget gue jelasin. Pokoknya nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri atau nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya gue akan bahas. Terus ini ada home. Sini ada banyak, ada select, move, scale, dan rotate. Nah, sebelum itu gue akan ngajarin fundamental utamanya, ya, cara bergerak di Roblox Studio. Untuk menggerakkan kamera yang kayak gue sekarang ini, kalian cukup klik kanan, tahan, dan geser mouse kalian. Terus untuk maju, kalian pencet W, mundur S, kiri A, kanan D. Untuk melanin laju kalian, kalian bisa tahan shift sambil WASD. Jadi lebih lama. Kalau gak ditahan kayak begini, cepet. Kalau ditahan shift kayak gini. Nah, untuk nge-zoom biar cepet, kalian bisa pakai scroll. Kalian bisa kombinasiin gerak-gerakan tadi biar bisa lebih lancar dalam bergeraknya gitu. Nah, mungkin kalian nyadar semakin lama kalian nahan, kecepatan ini semakin cepet. Emang iya. Jadi gitulah. Terus misalnya, oh sama ini lu juga lumayan penting. Misalnya kalian punya dua part tapi kalian jauh banget, satu lagi di ujung mana gitu. Kalian nggak tahu kan, misalnya kalian mau buat map yang gede banget. Ini ada ini, kalian bisa habis ngerjain part ini, bagian ini. Terus habis itu kalian mau ke part yang sono. Kalian tinggal pilih part tadi, kemudian pencet F. Nah, ini bakalan ngelock di part tadi dan kameranya kalau kalian gerak-gerakin itu bakal ya ikut. Untuk keluarnya tinggal WASD aja lagi. Sama ini kalian juga bisa gerakinnya pakai panah di keyboard kalian. Dah. Nah, ini gua kalau hapus delete. Nah, tadi kalau kalian perhatiin cara buat part itu tinggal insert part, gampang. Nah, ada cara lain untuk insert part itu dari atas sini. Sini deng. Nah, sini kalian bisa insert part atau link apa bola, wedge. Wedge ini apa sih bahasa Indonesia? Itulah. Ada banyak. Ada banyak part-partnya bisa kalian kombinasikan. Untuk insertnya dulu, kalian bisa kayak tadi. Nah, tapi kalau itu warna dan materialnya defaultnya yang ini. Nah, ini mungkin sama kayak apa namanya di Microsoft Office. Jadi kalau kalian saya ganti di awal,
So kalian insert part, warnanya akan begini. So kalian nggak, kalau ganti material, misal ganti material apa nih? Ya udah gini. Terus kalian nge-insert part lagi, pasti akan berbeda nih materialnya sama yang ini. Dan jika kalian milih ini, terus kalian ke klik materialnya, akan material juga ikutan ganti. Set. Berlaku juga untuk warna sih. Misalnya kalian ganti warnanya mau jadi merah, kalian pencet ini, jadi merah. Ini sama kayak di Microsoft Office. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini materialnya gue reset lagi. Oh iya, belum belum render berarti tadi. Ya, namanya PC kentang ya. Dan kalian juga bisa ganti warnanya dari sini. Atau material juga bisa ganti dari sini. Nah, kemudian setelah kita insert part, pasti kita mau bikin sesuatu dari part ini kan. Part yang sekecil ini bisa jadi, part yang gini doang bisa jadi apa? Rumah, bisa jadi bangunan apalah, sesuai kreasi kalian. Nah, di sini ada, kalian mungkin nyadar di sini notice ada select, move, scale, rotate. Ini ada select, kalian bisa select dan nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kalian bisa geret-geret doang. Kalian terus ada move. Move ini ya untuk menggerakin sesuai axisnya. Dan gua biarin kayak gini aja. Kalau scale itu mengubah ukurannya. Jadi bisa kayak gini, bisa jadi kotak kayak gini. Dan ada rotate. Ini kan bisa rotate. Nah, mungkin kalian nyadar kalau gua nge-move atau rotate-nya jadi dikit-dikit. Apa namanya dikit-dikit. Nah, ini ada di model snapping. Nah, di sini gua rotate per 5 derajat. Mungkin kalian defaultnya kayak gini. Rotate 45 derajat. Terus move-nya 1 studs. Jadi kalian kalau move cuma bisa kasar kayak gini. Kalian tuh bisa ganti buat jadi biar lebih halus, misalnya 0,1. Ini kayak bisa jadi lebih halus. Dan kalian bisa matiin. Jadi kalian bisa gerak bebas. Nah, kekurangannya kalau dimatiin, kalian jadi gak dapet posisi atau ukuran lah, yang kalau kalian merubah ukuran posisi yang bulat gitu. Ini jadi misalnya posisinya jadi nggak bulat. Nih jadi belakangnya 4, jadi ya pokoknya kagak bulat. Kalian kalau mau ngeduplikat dan mau nyatuin susah. Sekalipun kalian nyalain lagi 0,1 itu, dan kalian nggak bakal bisa nyatuin itu off track. Nah, ini ada hal yang harus dihindarin gitu kalau kalian mau bikin sesuatu yang presisi gitu. Nah, kemudian di sini gue bakal ngajarin shortcut juga. Mungkin kalian juga nyadar kalau di sini, kalau kalian tahan lama-lama di sini bakal keluar shortcut. Ya, gitulah. Tapi yang shortcut biasa gue pakai tuh gak jauh-jauh dari kayak misalnya bikin ini. Jujur gue kalau shortcut ini belum pernah pakai karena terakhir kali gue pakai tuh ganti-ganti. Kemarin tuh shift control shift M, apa gitu, lupa. Pokoknya ini ganti lagi dah shortcut ya. Makanya gue selama ini gak pakai shortcut. Mungkin kalian bisa shortcut yang paling gampang tuh rotate dan duplicate. Rotate itu control R, dan duplicate itu control D. Jadi langsung kebuat dua. Oh, sama reminder lagi, mungkin kalian kalau duplicate hasilnya kayak gini. Jadi ke atas saya itu karena kalian collisionnya dinyalain. Kalau collisionnya dimatiin, part yang di duplikat tadi bakal berada di part yang sebelumnya. Jadi bisa bikin kayak gini. Nah, ini coba kita hapus aja. Hapusnya simple aja, bisa pakai backspace atau delete di keyboard kalian. Kemudian di sini kita bisa bikin ruang yang paling gampang, bikin ruangan. Kita duplicate, kita rotate. Seperti kalian bisa nge-scale aja tadi. Atau yalah gue nge-scale aja dah, gampang nge-scale. Oh ya, sama apa namanya? Shortcut yang basic, Ctrl Z, Ctrl Y buat nge-redo, undo. Kalian pasti udah tahu. Kemudian kita bisa nge-slide ini aja sehingga ukurannya bisa kotak. Nah, ada pro kontranya sih sebenarnya kalau bikin, oh ini udah kagak kotak, Cok. Kan tadi gue ini ya, apa namanya? Dari yang kata 0 move-nya. Jadi nggak bulat gitu.
Nah, kalian bisa bikin ruangan kayak gini. Nah, ini kan ada kotak, kalian bisa bikin tembok satu lagi. Dan kalian bisa pilih duanya, duplicate, rotate 2 kali. Dan jadi ruangan kotak. Ya, begitulah cara paling gampang bikin ruangan kalau bagi gua. Nanti kalian bisa tambahin apa gitu segala macem. Kemudian di sini kalau kalian misalnya, ini gue gak tahu nih ukurannya berapa. Kita bisa buat perbandingan sama orang-orangnya. Nah, di sini ada plugins. Apa di plugin apa di Oh, di sini kalau kalian mau bikin rig builder di sini. Kalau dulu sebagai developer dulu gue inget rig builder ini ada di plugins di sini. Nah, mumpung gue ada di sini gue jelasin dulu dah plugins. Plugins itu kayak alat yang dibuat oleh developer-developer lain yang bisa buat ngebantu kalian. Misalnya ini curve cutter buat ngebikin apa ya? eh Potongan buat lekukan. Nanti bakal gue ajarin di pertemuan ini atau pertemuan selanjutnya mungkin ke waktunya cukup. Kemudian ya gitulah ada banyak di sini plugins yang bisa dipakai dan bisa download ya. Nah, di sini kita buat bandinginnya kita pakai rig builder, guys. Sini ada rig type apa aja terserah. Oh, bisa my avatar. Oh, ini avatar gua nih. Nah, bisa kita lihat di sini temboknya mungkin kependekan. Jadi mungkin sebelum kita bikin tembok ini kita hapus saja. Atau gak usah, kita bisa pakai plugin yang tadi. Jadi di sini kita kalau misalnya mau udah jadi kayak gini dan ada misalnya salah tinggi, kita bisa pakai Beatles. Biasanya gue pakai Beatles. Tahu gue ada yang cara yang lebih dari apa Roblox Studio itu sendiri. Tapi gue biasa pakai Beatles. Ini kenapa gak mau nongol? Oh, lagi-lagi apa belum render cuy? Bener aja guys, ternyata belum diupdate. Wajar aja. Dan ini di mana Beatles? Nah, ini. Jadi kalian bisa gerakin ini secara barengan dan ini juga bisa barengan. Nah, kalau mau dua sisi both. Oh ya sama, gue belum ngejelasin kalau misalnya di Roblox Studio gini, kalau kalian mencet kontrol pas nge-scale, itu bakal nggak ini dua sisi. Kalau kalian mencet shift, ukuran ininya bisa, ya pokoknya ini dari segala iniannya bisa naik. Kalau satu doang, ini kalian satu-satu, nggak mencet apa-apa, kalau kontrol bisa gini. Ya, udah itu doang sih. Terus, nah hati-hati kalau kalian tadi kayak mencet shift kayak gini, ini size-nya masih apa ya bulat ya, enggak bulat banget sih ini 0,7. Pokoknya masih bisa ditoleransi lah. Apa namanya komanya gak terlalu banyak dan gak terlalu abstrak. Kok kalian gerakin gini, kalian nyadar pasti angka di belakang komanya juga jadi banyak, jadi gak bisa dilurusin dengan apa namanya move yang kita punya saat ini. Nah, ini toolboxnya gue matiin dulu karena gak perlu. Wih. Nah, untuk membuat lobang di sini kita bisa pakai part lain. Part lain, set, terus kita gedein, set. Habis itu di model ada negate. Nah, ini adalah solid modeling, jadi kalian bisa bikin suatu part apa ya? Bisa nyatuin part satu part dan satu part yang lainnya tanpa dibikin grup. Misal kalau kita Oh ya, gue belum ngajarin kalian tentang grup. Jadi kalau kalian begini bikin grup, ini bakal bikin mengorganisirnya lebih gampang gitu. Jadi lebih terorganisir. Beda grup sama union. Kalau union tuh dalam satu dan gak bisa dibuka lagi. Nah, kalau grup itu eh kalau grup itu misalnya kita Ctrl G untuk grup menjadi model dan dua-duanya masih bisa kita apa-apain. Kalau union udah gak bisa. Kita ungroup, nah untuk bikin lubang di sini kita bikin di sini kita di negate dulu di sini. Kemudian di sini kita union dan jadi lubang. Dan gitu. Nah, untuk kita ngetes nih lubang beneran bolong apa enggak, kita bisa play here atau play aja. Kalau play aja ntar tergantung kalian naruh posisi spawnnya di mana. Ini spawn.
Tapi kalau kalian nggak inin posisi spawn, dia akan spawnnya di titik 0, koordinat 00, dan tingginya tinggi. Kata lupa gue tinggi berapa. Biasanya gue males bikin spawn dan langsung ini play here. Jadi play here ini adalah eh buat karakter kalian main di dalam game itu, tapi di posisi kamera yang sekarang. Bedanya sama run, Koran ini ngejalanin game, tapi kita agak bukan sebagai orang. Bisa kita play here. Nah, di sini kita play here, kita bisa lihat karakter kita jalan di game kita. Dan di sini ada lubang bisa kita lewatin. Nah, beda sama run, Koran itu tuh nih, ini kan ada berjalan di client sama server. Koran itu tuh lebih jalannya di server. Jadi anggap aja ini nggak ada. Ini servernya kita bisa ngelihat gamenya dari sisi server, bukan dari sisi pemain. Kalau dari sisi pemain kita run tadi, kalau dari server kalau dari pemain kita play tadi, kalau dari sisi server run. Biasanya gue pakai run sama play itu tuh kalau misalnya gue mau bikin ini nih, apa sih sesuatu yang gak bisa dilihat oleh karakter ini nih. Saya kayak harus di atas sini atau harus kita sambil ngelihat propertiesnya. Sebenarnya kalau dari player bisa sih ngelihat propertiesnya kita, tapi harus nge-select dari sini ya. Ups. Nah, kalau udah game ada jalan kayak gini kita udah gak bisa ngandu, guys. Jadi mau gak mau kita harus manual dan ya udah sama aja sebenarnya. Oh, sama ini kalian mungkin nyadar kalau misalnya kalian insert part, kalian ke atas ini partnya gak ngambang. Nih, karena belum di anchor. Kalau belum di anchor, kita run. Nah, ini beda run. Kalau run tuh buat biar simple aja, biar cepat. Partnya jatuh. Dan kalau kita anchor, set, atau kalian juga bisa anchornya dari sini properties. Kalian bisa cari mana? Nih anchored true. Jadi kalau di anchor, partai bakal gak kemana-mana. Kita matiin anchornya di mid game, di tengah-tengah game. Apa yang terjadi? Ya jatuh, betul sekali. Oke, udah simple gitu aja. Satu lagi mungkin, oh ini tadi part ini karena apa gak jatuh? Karena belum gua senggol. Harusnya gua anchor aja tadi. Ya, kemudian ada satu lagi yang perlu gua sampein guys. Itu apa ya? Ini sebenarnya gak usah dari sekarang juga sih, tapi ya buat kalian biar kalau kalian punya PC kentang, bukan bermaksud gimana, tapi emang PC gue juga kentang sih. Kalian bisa ke ini lighting, kalian bisa ganti teknologinya ke compatibility. Jadi ini gak ngerender bayangan apa, jadi bisa bikin game kalian pas modeling gini lebih lancar. Kenapa gini? Ya biar lebih lancar aja daripada misalnya gue pakai uh, future ke feature nih yang udah paling sepuh. Kalian bisa ngeliat mungkin gue ini ngeframe di sini ya. Kalau di sini compatibility bisa lebih lancar. Mungkin gak terlalu kelihatan banget sih, ya udahlah, emang mata gue aja. Sama kalau kalian misalnya nih PC kalian udah bagus banget nih, kalian bodo amat lah istilahnya mau mau ke apa namanya ke future nih, yang paling bagus lah kalau kata gue. Sebenarnya gak sesuai preferensi masing-masing sih. Nah kalian mungkin nyadar kayak grafiknya ini belum maksimal. Cara kalian maksimalin, kalian ke file settings, studio settings, terus di sini ada di rendering ya. Nah ini editor quality ya level 21. Jadi pas kalian ngedit grafik quality-nya nyesuaiin di sini. Misalnya kalau kalian PC kentang banget, kan di level 1 aja grafiknya ini bakal jadi wah jadi burik banget ya. Walaupun nih sebenarnya voxel gitu. Featuring kalau ganti compatibility ya udah. Jadi gak ada bayangan, jadi lebih smooth kalian ngeditnya. Jadi lebih lancar. Dan kalau kalian mau grafiknya bagus, kalian bisa ganti editor quality level 21. Close. Dan kalian ganti lightingnya future. Terus sini tambahin sunrise effect. Nah, jadi di sini jadi ada ini ya. Jadi bisa kalian lihat kalau ada sunrise-nya jadi lebih bercahaya mataharinya ya. Kalau kita lihat dari sini, jadi kayak ada potongan
ya gitunya lah. Sama gue mau mention cara ganti waktu jamnya. Ini kan bisa jam 14, seperti jam 14.00 nih. Sekarang mau ganti jadi malam 21, misalnya jam 9. Ada bulannya. Ya segampang itu. Kita mungkin bahas tentang kayak script buat ganti hari di lain hari kali ya. Itu aja sih mungkin menurut gue yang bisa disampaikan di pertemuan pertama ini kayak fundamentalnya banget. Mungkin kalau ada yang belum gue jelasin di pertemuan selanjutnya mungkin gue akan ngejelasin. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan ke kalian. Nih gue udah rekam 30 menit. Oke, udah 30 menit gue ngerekam guys. Dan mungkin saatnya gue undur diri ya. Oke, semua terima kasih telah menonton ya. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan gue kali ini. Kalau kalian merasa ini membantu, boleh diberi like aja cukup. Di sini gue agak maksa kalian buat nge-subscribe guys. Ini gue memberikan ilmu ini cuma-cuma guys karena gabut juga sebenarnya. Dan kalau kalian mau teman kalian juga pinter, kalian juga bisa nge-share. Gue jadi promosi. Oke, mungkin kalau pertemuan kali ini belum ada apa-apanya, baru kayak awal-awal banget. Mungkin juga siapapun juga udah ngerti ilmu ini, tapi kalau orang bener-bener belum belum pernah nyentuh Roblox Studio, ini bakalan jadi awal yang apa ya istilahnya, awal yang bagus lah buat dia yang baru mau belajar Roblox Studio. Mungkin cukup sekian kali ya yang bisa gue bikin, bisa gue ajarin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.